Halo teman-teman, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Saya senang banget bisa nemuin kalian di sini sebagai fasilitator resmi dari I-Course Sarjana Desa. Di sesi ini kita bakal ngupas tuntas modul 2, yaitu menentukan arah kuliah dan karir dari desa. Fokus kita, gampang tapi super penting, ngenalin potensi dan masa depan kamu. Kita bakal bedah ini pelan-pelan dan terstruktur biar gampang dipahami. Udah siap? Yuk kita mulai. Coba deh ingat-ingat, apalagi buat kalian yang baru lulus SMA. Pasti sering banget kan ditanya, habis ini mau jadi apa? Atau kerja di mana? Nah, di Sarjana Desa, kita percaya ada satu pertanyaan yang jauh lebih penting. Tapi jujur aja jarang banget ditanyain, yaitu, kamu sebenarnya siapa sih? Gini, sebelum kamu melangkah jauh mikirin peran apa yang mau kamu ambil di luar sana, kamu harus tahu dulu siapa dirimu. Mengenal diri sendiri itu benar-benar fondasi mutlak sebelum kamu nentuin jalan masa depan. Nah, untuk sesi hari ini, perjalanan kita udah tersusun rapi. Pertama, kita bakal lihat tujuan modul. Terus, kita belajar bedain minat dan bakat. Ketiga, kita bahas kekuatan diri dan visi hidup. Keempat, soal kontribusi buat desa. Dan terakhir, kita bedah cara ngisi worksheet canvas-nya. Ini ibarat peta jalan kita buat ngebangun masa depan yang cerah, tanpa kamu harus repot-repot ninggalin desamu. Oke, kita langsung masuk aja ke bagian pertama ya, tujuan modul. Intinya sih, gimana kita membangun masa depan yang jelas. Gini, poin paling krusial di sini adalah kita tuh nggak lagi main tebak-tebakan soal masa depan. Tujuan utama dari pembahasan kita ini adalah buat bantu kamu benar-benar ngenalin minat aslimu, nemuin bakat alamimu, menggali potensi yang mungkin selama ini masih terpendam, dan ujung-ujungnya ngebentuk impian masa depan yang solid. Ibarat bikin rumah, kita lagi ngecor fondasinya nih. Kalau fondasinya udah kuat, bangunan masa depanmu, apapun bentuk perannya nanti, nggak bakal gampang goyah kalau ada badai atau tantangan. Sip, sekarang kita geser ke subbab kedua. Langkah pertama buat nemuin siapa dirimu sebenarnya, mengenali minat dan bakat. Jujur aja, kita sering banget kan nyamain kata minat sama bakat. Padahal dua hal ini beda loh. Coba perhatiin ya, minat itu hal yang benar-benar kamu suka lakuin, bahkan tanpa perlu disuruh siapa-siapa. Kalau bakat, itu hal yang secara alami lebih gampang kamu kuasain dibandingin orang kebanyakan. Ingat, keduanya nggak selalu jalan bareng. Bisa aja kamu minat banget sama sesuatu, tapi ternyata nggak terlalu berbakat. Atau sebaliknya. Tapi pas dua hal ini ketemu, artinya kamu suka dan kamu gampang ngerjainnya. Nah, di titik itulah letak potensimu yang paling kuat. Masalahnya nih, kadang kita sering keliru. Ngiranya minat, ternyata cuma ikut-ikutan tren doang, atau kemakan omongan temen. Terus gimana cara tahu minat yang asli? Ada 3 tanda utamanya. Pertama, kamu rela ngelakuinnya walau badan lagi capek. Kedua, kamu tuh punya rasa penasaran yang nggak ada habisnya, bawaannya pengen ngulik terus. Dan ketiga, kamu sampai lupa waktu pas lagi ngerjain hal itu. Kalau 3 tanda ini nggak ada, mending dipikir lagi deh, jangan-jangan itu cuma minat sesaat. Terus, praktiknya gimana nih? Tenang, Sarjana Desa punya cara yang simple banget. Langkah pertama, coba kamu tulis 10 aktivitas yang benar-benar bikin kamu lupa waktu. Ingat ya, bukan aktivitas yang kelihatannya keren di mata orang, tapi yang emang kamu nikmatin. Terus langkah kedua, dari daftar itu, cari pola tersembunyinya. Apakah kamu lebih suka ngatur-ngatur sesuatu, suka bikin karya, atau ternyata kamu suka banget ngobrol dan ngedengerin orang? Nah, pola itulah yang bakal jadi petunjuk awal buat temuin potensi sejatimu. Lanjut ya, setelah ngomongin minat dan bakat, kita masuk ke subbab ketiga, mengenali kekuatan diri. Dan ini penting, kekuatan diri itu jauh lebih besar dari sekedar nilai di rapor sekolahmu ya. Kalau kita ngomongin kekuatan diri, cakupannya tuh luas banget. Bisa berupa kemampuan teknis, kayak desain, nulis, ngitung, atau coding. Bisa juga kemampuan interpersonal, contohnya cara kamu komunikasi, empati, atau jiwa kepemimpinanmu. Ada juga kemampuan manajerial, gimana cara kamu ngatur waktu dan beresin masalah. Tapi, tolong perhatiin poin yang satu ini, pengetahuan lokal. Ini tuh aset yang luar biasa mahal teman-teman. Paham potensi desa kamu, kenal baik sama orang-orang dan jaringannya, sampai tahu persis apa yang lagi dibutuhin sama warga desa, itu adalah sebuah kekuatan super spesifik yang nggak dimiliki orang luar. Dan peran kamu di sini tuh besar banget. Sayangnya, kadang kita suka meremehkan diri sendiri. Kenapa? Karena seringkali hal yang jadi kekuatan utama kita itu rasanya tuh biasa aja atau gampang banget buat kita lakuin. Sampai-sampai kita mikir, semua orang juga pasti bisa. Padahal, belum tentu. Apa yang kerasa gampang buat kamu bisa jadi itu hal yang setengah mati susahnya buat orang lain. Jadi mulai sekarang jangan pernah remehin hal-hal yang bisa kamu lakuin secara natural. Sekali lagi, itulah kekuatan supermu.
Nah, setelah beres ngelihat ke dalam diri sendiri, sekarang kita lihat keluar, gambaran yang lebih besar. Menentukan cita-cita dan visi hidup. Gimana sih cara kita ngebentuk jalan masa depan? Visi hidup yang kokoh itu ibarat kompas. Dan untuk bikinnya, kamu harus bisa jawab 3 pertanyaan inti. Pertama, kamu pengen jadi apa? Ini kaitannya sama peran atau profesi yang kamu bayangin. Kedua, kamu pengen hidup yang kayak gimana? Ini soal ritme sehari-hari atau lokasinya. Misalnya, tetap tinggal di desamu yang asri. Dan ketiga, kamu pengen dikelilingi oleh siapa? Siapa komunitas atau keluarganya? Nah, tips dari saya, coba deh jawab 3 pertanyaan ini. Lalu gabungin jadi satu paragraf cerita pendek. Paragraf inilah yang nanti bakal ngingetin dan nguatin kamu setiap kali kamu lagi ngerasa ragu atau down. Lanjut ke subbab berikutnya. Dan ini sering banget kelupaan, padahal krusial abis. Menentukan kontribusi yang ingin diberikan. Alias, gimana kita ngasih manfaat balik buat desa kita. Coba tanya ke diri kamu sendiri satu pertanyaan simple tapi dalam banget. Aku tuh pengen ngasih dampak apa sih? Teman-teman, ini bukan berarti kamu harus tiba-tiba jadi pahlawan super yang merubah dunia ya, bukan. Ini tuh tentang nemuin alasan. Alasan kenapa kamu ngelakuin semua perjuangan ini. Sebuah tujuan yang jauh lebih besar dari sekedar nyari uang buat diri sendiri. Alasan yang besar inilah yang bakal jadi bahan bakar utama kamu, yang bikin kamu pantang nyerah pas lagi nemu jalan buntu atau tantangan berat. Terus bentuk kontribusinya kayak gimana? Wah, bisa praktis dan nyata banget kok. Nggak usah jauh-jauh. Misalnya kamu bisa ngambil peran bantu kembangin usaha keluarga biar makin maju. Atau kamu ikutan ngebantu beresin administrasi di balai desa. Kamu juga bisa loh sekedar jadi role model atau contoh nyata buat anak-anak muda lain, ngebuktiin kalau anak desa itu bisa kok berprestasi tanpa harus cabut ke kota. Atau kalau mimpimu lebih besar, kamu bisa bikin lapangan kerja kecil-kecilan di kampungmu. Intinya, kamu itu punya peran yang sangat penting di desamu, dan dampak besar itu selalu dimulai dari langkah-langkah kecil yang nyata. Oke, teori udah, sekarang saatnya praktek. Kita masuk ke bedah worksheet potensi diri Canvas yang ada di modul kamu. Di dalam potensi diri Canvas ini, ada 4 bagian utama yang emang didesain buat bantu kamu metain semua yang udah kita bahas tadi. Bagian pertama, fokus ke minat dan bakat. Tempat kamu nulis 10 aktivitas tadi. Bagian kedua, buat ngegali kekuatan dirimu dan pencapaian kecil yang bikin kamu bangga. Bagian ketiga, buat ngerumusin visi dan kontribusimu. Dan bagian keempat, nah ini gongnya, buat nemuin irisan potensi kamu. Kita zoomin sedikit ke bagian 4 ya. Coba perhatiin 3 elemen ini. Aku suka ini, aku mahir ini, dan ini dibutuhkan orang. Nanti, pas ngisi ini, saya minta kamu benar-benar luangin waktu. Isi dengan jujur. Bayangin aja, gimana kalau ternyata hal yang benar-benar kamu suka, itu juga hal yang kamu mahir ngerjainnya, dan luar biasanya lagi, itu adalah hal yang lagi dibutuhin banget sama orang-orang di desamu. Wow! Titik temu dari ketiga hal ini, itulah yang namanya irisan potensi paling kuat, dan disitulah arah masa depanmu berada. Kalau ada satu kalimat aja yang harus kamu bawa pulang dari sesi kita kali ini, ingatlah pesan kunci dari sarjana desa ini. Masa depan yang jelas, dimulai dari mengenali diri sendiri. Beneran deh, kamu nggak akan bisa ngerencanain mau pergi kemana kalau kamu sendiri nggak tahu posisi start kamu ada di mana dan potensi apa yang ada di dalam dirimu. Jadi action plan kita apa nih? Saya pengen kalian buka worksheet-nya dan mulai kerjain potensi diri kanvasnya. Cari tempat yang tenang, bikin kopi atau teh juga boleh. Santai aja, nggak usah buru-buru. Yang penting jujur sama diri sendiri. Nggak usah overthinking kalau jawabannya kerasa belum sempurna. Yang penting kamu mulai nulis dulu. Selesaikan kanvas ini sebelum kita ketemu di bedah modul selanjutnya ya. Terima kasih banyak udah fokus belajar bareng saya hari ini. Sampai ketemu di sesi berikutnya. Dan ingat satu hal, kalau bukan kamu sendiri yang mulai ngerancang masa depan dan ngambil peran buat desamu dari sekarang, terus siapa dong yang bakal ngerancangnya buat kamu?